Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi illallah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Hadratul Mukarramin, para alim ulama, para asatidz, tokoh masyarakat, para hujat pengurus DKM Masjid Haqqul Yaqin, Bapak Ibu seluruh jamaah salat subuh, jamaah majelis ilmu yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah himpun kita di majelis yang mulia ini. Allah berikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang tertinggi, nikmat sehat, nikmat iman. Tidak ada kenikmatan yang tertinggi setelah keimanan melainkan kesehatan, dan dua-duanya dikaruniakan kepada kita semua. Maka kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai umatnya, bahkan merindukan kita umat akhir zaman. Wa inni la astaqi ila ikhwani wa ahbabi, kata Nabi, benar-benar aku rindu sama saudaraku dan kekasihku. Awalaysa nahnu ikhwanukum ya Rasulullah. Sahabat yang hadir tanya, kami kan juga saudaramu ya Rasul. Kata Nabi, antum ashabi, kalian sahabatku. Lantas siapa saudaramu yang kau rindukan sampai aku menangis karena mereka itu ya Rasulullah? Ikhwani wa ahbabil ladzina ya'ishuna min ba'di. Saudaraku, kekasihku itu mereka yang hidup sepeninggalku. Hum la yarawni walakin yu'minuna bi. Mereka tidak pernah melihat aku, tapi mereka beriman kepadaku. Aku rindu kepada mereka dan mereka pun merindukan aku. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang dirindukan di baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa rindu? Karena cinta, dan asbab cinta ini kita akan dikumpulkan di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Lalu dari mana? Dari Nabi, almarhum ma'aman ahabba, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Anda ma'aman ahbabta, kamu akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Seorang sahabat nanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau amalnya nggak sama? Walaupun amalnya nggak sama. Jawab dengan jujur, amal kita sama nggak dengan Rasulullah? Tidak. Mirip-mirip mungkin. Tapi kalau sama jelas tidak. Nabi
Nabi sholat malam hingga bengkak kakinya. Kita sholat malam ala kadarnya. Betul? Nabi sholat malam hingga 5 juz 1 rakaat, kita 5 ayat. Sholat landalanya kuliah dulu. Betul? Jujur. Jadi nggak sama, walaupun amalnya nggak sama, kata Nabi. Ini dikuatkan firman Allah dalam surah At-Tur ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Orang-orang yang beriman mengikuti mereka beriman. Orang-orang terdahulu, Nabi terdahulu, sahabat terdahulu, tabi'in terdahulu. Wa tabatum dzurriyyatuhum, lalu anak cucu mereka, dzurriyyatuhum. Ini namanya. Lah kita kan bukan anak cucu Nabi. Halo? Kan lagi kami anak cucu Nabi. Kita kan bukan anak cucu Nabi loh. Dzurriyyah itu 2. Generasi berikutnya itu 2 dzurriyyah itu. Dalam tafsir Marahul Labid dekas bermakna Quranil Majid, Imam Nawawi, Syekh ulama Hijaz, pemimpin ulama-ulama Hijaz, disebutkan itu ada yang dzurriyyah bin nasab, ada yang bisabab. Bin nasab darah, bisabab ilmu, bisabab iman. Ini lebih kuat daripada nasab. Nabi Nuh istrinya dicap ahli neraka, anaknya Kanaan kafir, pisah. Ketika Nabi Nuh menangis, ya Allah itu anakku, istriku, keluargaku, engkau berjanji akan menyelamatkan keluargaku. Innahu amalun ghairu salih, innahu laisa min ahli. Itu amalnya enggak benar, dia enggak soleh, bukan keluargamu, bukan keluarga Nabi Nuh. Asyah binti Zam'ah, istri Fir'aun. Apa dia keluarga Fir'aun? Di dunia, di akhirat dia dipisahkan. Kenapa? Hubungan iman, hubungan mahabbah, cinta karena Allah ini lebih kuat daripada hubungan darah. Maka kita ini yang kumpul di sini mudah-mudahan termasuk hamba-hamba yang mahabbah ilallah, mahabbah ila Rasulillah. Kita termasuk dzurriyyah Rasulullah dalam urusan sahabat. Kalau nasab pasti semuanya nyambung sama Nabi Adam. Betul? Dan secara sahabat itu lebih kuat. Maka makna dalam surah Al-Insyiqaq, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun mereka yang menerima kitab dari sebelah kanan, mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah, mereka akan dikembalikan kepada keluarganya. Itu tidak hanya bermakna keluarga hubungan darah, tapi keluarga hubungan iman, mahabbah karena Allah. Nah, kita ngumpul di masjid ini juga karena hubungan mahabbah, bukan karena kerjaan. Kalau kita kerjaannya beda-beda, bukan karena hubungan darah, tapi karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mahabbah iman. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Tapi Allah menjamkan iman dalam kalbumu sehingga senang tahajud, senang berjamaah, senang ke majelis ilmu. Majelis ilmu begini kalau nggak karena iman berat, bawahnya pengen pulang, pantatnya panas, ngantuk. Halo,
Ini yang tertahan ini karena Allah goncangkan iman dalam kalbunya. Mudah-mudahan nanti kita semuanya bisa reuni dalam surga. Kenapa? Nah, termasuk insya Allah. Masuk yang nyandar-nyandar ini masuk. Semua yang hadir, yang dekat maupun yang jauh. Walakin Muhammad bainakumul iman, termasuk yang menyaksikan dari video YouTube. Dia senang tontonan yang membawa kebaikan, ada sambung kolbu, ada mahabbah dalam hati kita, insya Allah menyambung juga sampai di hari kiamat nanti. Mahabbah karena Allah itu sebab membuat hamba dikumpulkan di hari kiamat nanti bersama orang-orang yang mencintai Allah. Maka kita ini dalam ayat tadi fasaufa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura, itu termasuk keluarga karena iman mahabbah kepada Allah. Bukan hanya keluarga darah, mereka akan dikembalikan pada keluarganya. Pagi hari ini kita akan membahas surah Al-Quraisy. Surah Quraisy, surah Quraisy. Kita bareng-bareng kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min 'auf. Sadaqallahul azim. Surah Quraisy Makkiyah, termasuk surat Makkiyah dalam urutan Al-Quran Mushaf, termasuk surat yang ke-106. Arba'u ayat, 4 ayat, sab'u asrah kalimat, 17 kalimat. Salah satu wa sab'una harfan, 73 huruf. Apa? Kalau sudah hafal, pernah ngitung kan? Halo? Pernah ngitung? Nggak pernah. Kalau ngitung duit sering, ngitung ayat, ngitung huruf ini jarang. Maka ada ulama-ulama mufasir yang mereka dengan spesifik menghitung kalimatnya, menghitung hurufnya. Ini kan luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Amalani, saya memulai dengan asma Allah, nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Loh, ini kalimat kok tiba-tiba karena? Kok tiba-tiba karena? Berarti ada sesuatu yang kalimat sebelumnya atau sesudahnya, atau sesuatu yang dihilangkan. Walam li tadi, karena tadi, yang mananya karena? Imma muta'alliqah bisurah allati qabla hadhihi surah. Boleh jadi ini berhubungan dengan surat sebelumnya. Surat apa itu? Surat ke-105, surat Al-Fil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah jadikan mereka seperti rumput yang dimakan ular. Siapa mereka itu? Pasukan bergajah. Siapa yang memimpin? Raja Abraha. Gajah yang paling gede namanya Mahmud dari Yaman. An-Najasyi, dia hendak menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Abraha ini ahli ekonomi. Ini orang-orang berduyun-duyun, wisatawan nggak henti-hentinya ke Mekah sampai hari ini. Dari zaman dulu itu sampai ngantri-ngantri, bukan hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, sekarang sampai 20 tahun, bahkan ada yang sampai 50 tahun. Ada kabar sampai 100 tahun. Nah, kalau 100 tahun itu daftar bukan untuk dirinya itu,
semakin banyak wisatawan, semakin banyak pemasukan, devisa. Dia buat di sana namanya qanis, tempat ibadah, kanisa untuk ibadah yang lebih hebat, terbuat dari perak, dari emas. Tapi walaupun dibuat sebagus apapun nggak seramai Mekah. Karena orang ke Mekah bukan karena benda. Itu kan cuma batu. Di sini emas, ini perak. Milih mana, batu atau emas? Jujur, batu. Coba kasih emas sama batu, pilih mana? Oh iya, sekarang kalau disuruh pilih ini barang ini emas sama batu, pilih mana? Emas lah. Apalagi emas Jawa, emas kaljo. Milih emas, tapi orang-orang kenapa milih batu di Mekah? Bukan masalah bendanya, tapi makna, nilai yang ada. Itu awwalul baiti wudi'a linnas. Mekah adalah rumah yang pertama kali dibangun di muka bumi ini oleh Nabi Adam, ditingkatkan kembali, ditinggikan kembali oleh Nabi Ibrahim. Wa yarqa Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan dasar-dasar Ka'bah. Jadi itu dibangun oleh manusia, bukan dibangun Allah langsung. Itu pernyataan itu nggak benar itu. Yang bangun yang manusia, Allah yang memerintahkan. Inna awwala baitin alladzi bi Bakkah mubarakan, itu Mekah penuh dengan keberkahan. Itu yang membuat orang-orang berkunjung ke sana. Yang pernah ke sana mudah-mudahan tambah berkah hidupnya. Yang belum pernah mudah-mudahan nanti bisa ke sana. Amin ya rabbal alamin. Lah, Abraham menghancurkan Ka'bah sampai dekat Arafah, masih di tanah halal, belum sampai tanah haram. Dalam bahasa ini maknanya kebalik dengan yang biasa. Tanah haram itu tanah suci, tanah halal itu justru tanah yang biasa. Kalau berbuat baik di tanah halal, satu kebaikan lipat ganda 10. Di tanah haram dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Nah, gajahnya ini setiap mau diajak ke tanah haram nggak mau, dia gerung. Tapi ketika diajak pulang langsung ngibrit. Aneh ini. Lalu kakek Nabi Muhammad, Abdul Muttalib, menghampiri Abraham, kembalikan unta-unta itu. Nah, kamu cuma minta unta, 100 unta yang dia rampas, kembalikan. Aku ini ingin menghancurkan Ka'bah, kata Abdul Muttalib. Itu unta milikku, Ka'bah itu milik Allah, biarlah Allah yang menjaga. Dipasrah total. Kalau kita bilang pasrah bohongan. Yang melawan 60.000 pasukan bergajah, siapa yang bisa menang? Gajahnya nggak sampai 60.000, cuma 13. Tetapi pasukannya 60.000 pasukan. Maka ketika itu kata Abraham, ya sudah, ambil contoh. Aku tidak ada niat lain kecuali ingin menghancurkan Ka'bah. Ya sudah, Ka'bah milik Allah, Allah yang menjaga. Lalu Abdul Muttalib mendapatkan untanya dibalikin, beliau ke dinding Ka'bah sambil bergelayutan, lalu bermohon pada Allah, ya Allah, jaga rumahmu ini ya Allah, di tempat ibadah kami ya Allah. Lalu belum diturunkan tangan, tiba-tiba ada hitam-hitam di atas seperti awan, tapi ternyata dia burung, sekumpulan burung yang belum pernah ada sebelumnya dan sesudahnya. Itu burung seperti depannya itu punya belalai, kemudian kakinya itu membawa batu 2, lalu paruhnya membawa batu. Dari mana itu? Min sijjin, aslinya min sijjin aslinya. Dalam tafsir Wahul ini aslinya min sijjin. Sijjin itu nama lain dari api neraka, min sijjin. Jadi karena belakangnya LLL itu dikasih sijil jadinya. Alam tara kaifa qala rabbuka bi ashabil fil. Alam
Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Aslinya sijil dirubah diganti dengan sijil. Waj'alahum ka'asfin makul. Maka Allah hancurkan pasukan bergajah yang hendak menghancurkan Ka'bah dengan mengutus burung-burung yang berbondong-bondong. Ababil bukan nama burung yang berbondong-bondong. Kenapa? Lihubbillah li'ila fi Quraisy. Karena kebiasaan orang Quraisy itu dicintai Allah. Kebiasaan apa sih orang Quraisy? Nah, ini sedikit-sedikit menyinggung antropologi Al-Quran. Ini kajian ilmu tafsir. Ini kalau nggak teman nggak saya kasih tahu. Ini kalau di kampus saya ini ya paling nggak 2 SKS lah. Di sini cukup 1 pertemuan. Kalau di sana itu 1 semester. Di sini 1 kali pertemuan. Free lagi, dapat kue lagi. Masya Allah. Kalau di sana bayar, daftar. Orang-orang Quraisy dulu itu terjadi kelaparan. Kakek Nabi Muhammad, Abdul Muthalib naik lagi, Hashim naik lagi, Qusay itu punya ide. Kita harus mengadakan perjalanan untuk dagang. Bagaimanapun juga ekonomi harus hidup, pangan harus cukup. Kalau begini banyak kelaparan, banyak kematian. Maka sebagian kita berdagang, sebagian tinggal di rumah. Nanti hasil dagangnya dibagi, gotong royong, ta'awun, tolong menolong. Tuh yang dimaksud kemanusiaan yang adil dan beradab ada di situ itu. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan ada di situ tuh. Keadilan sosial ada di situ tuh. Harus adil. Jangan sampai ada orang kelaparan. Harus kemanusiaan. Lalu di situ rihlatas syita'i was-sayf, karena kebiasaan orang-orang Quraisy yang dicintai Allah, mereka mengadakan rihlah. Rihlah itu apa? Jalan-jalan, tamasya. Tapi sana itu tamasyanya dagang. Syita'i was-sayf, di musim dingin dan musim panas. Di musim dingin rihlah ke Yaman, musim panas rihlah ke Syria, Syam. Kalau musim dingin ke tempat yang panas, musim panas ke tempat yang dingin. Manusia begitu. Kalau lagi dingin pengen panas, lagi panas pengen dingin, maka pakai AC. AC kita AC pendingin. Nah, wilayah kita tropis di bawah garis khatulistiwa. Tapi orang-orang yang di tempat yang di sana salju, AC-nya itu AC panas. Manusia kan begitu. Di darat pengen ke laut, dan di laut pengen ke darat. Di rumah pengen ke gunung, soalnya di gunung pengen pulang. Halo, betul. Begitu manusia. Dan dulu begitu mereka. Waktu musim dingin berdagang ke tempat yang panas. Musim panas ke tempat yang dingin itu 3 bulan, 4 bulan pulang membawa yang namanya keberuntungan yang luar biasa, laba yang luar biasa. Lalu labanya, untungnya dibagi dengan masyarakat setempat. Kebiasaan begitu sangat disukai Allah. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Falyabudu. Nah, ini kalau disebutkan muta'alliqah, hubungan dengan ayat sesudahnya, berarti karena kebiasaan orang Quraisy yang tolong menolong, yang bantu membantu, yang ta'awun 'alal birri wat taqwa, itu menjadi kebiasaan yang luar biasa yang disukai Allah. Jadi sebagai sebuah nikmat di mana Allah berikan keamanan, Allah berikan makanan. Falyabudu rabb hadzal bait, sembahlah pemilik rumah ini. Nikmat Allah itu berlimpah. Kalau kamu nggak bisa mengingat seluruh nikmat,
Dua nikmat ini sudah cukup membuat kamu harus menyembah Allah. Nikmat aman sama nikmat makanan. Negeri ini dikasih kenikmatan itu, aman, kemudian makanan juga tercukupi. Walaupun kadang-kadang kita milih pemimpin, kadang-kadang harus memilih pemimpin yang nggak kita sukai. Kita disuruh memilih tapi yang tidak kita sukai, tapi yang terjadi dan kita tapi udah aman, alhamdulillah, itu udah nikmat luar biasa. Wa amanahum minhum, makanan tercukupi, itu luar biasa. Makanya kalau ada sekolah-sekolah dapat makan siang gratis, nanti kalau beneran itu nikmat itu. Halo? Nanti ke depan pilih pemimpin yang setiap ngaji dapat sarapan gratis. Bukan hanya buat yang di sekolah, yang di masjid juga. Masya Allah. Kenapa? Itu nikmat yang luar biasa. Di muta'alliqah, hubungan li'ilafi Quraisy tadi, kebiasaan orang-orang Quraisy itu selain dengan ayat sebelumnya, bisa juga mungkin imma muta'alliqah bil ayat allati ba'da hadilah, ayat setelah lam ini. Yang mana itu? Alladzi at'amahum min ju', karena Allah telah memberikan kepada mereka makanan dari kelaparan, wa amanahum min khauf, memberikan keamanan dari rasa ketakutan. Falyabudu rabb hadzal bait, dukhul fa, maksudnya fa di sini lima fil kalam min makna asyarat. Wa dzalika li anna na'amallahu 'alaihim la tuhsa, karena Allah sudah memberikan nikmat yang tidak terhitung. Faka'annahu qila, seakan dikatakan illam ya'budu li sya'irin nikmah, kalau mereka tidak menyembah karena semua nikmat, gak bisa mengingat semua nikmat, jangankan mengingat semua nikmat, menghitung pun tidak mampu. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, maka kata Allah disebutkan di sini dalam tafsirnya, kalau mereka nggak bisa, falyabudu li hadhil wahidah, sembahlah karena nikmat yang satu ini. Yang mana? Nikmat dhahirah, nikmat yang nyata. Wa iya ila fihim rihlatas syita'i was-sayf, mereka bisa rihlah, mengadakan perjalanan di musim dingin, di musim panas, untuk mengais rezeki, dan itu lija'alahum muhyin, supaya mereka bisa mempertahankan kehidupan. Kenapa? Karena dengan jalan keduanya itu mereka mendapatkan rezeki, diberikan kehidupan. Oleh karena itu falyabudu rabb hadzal bait. Di negeri ini merdeka, dikasih keamanan. Coba kalau kita ngaji begini di Palestina, ngaji begini tiba-tiba masjid dibom, dirudal. Tapi di sini dikasih aman. Maka ini nikmat yang luar biasa. Dan fadil negeri ini ketika memerdekakan negeri ini, itu sadar benar, ini bukan karena jerih payah saya, bukan karena usaha saya, tapi atas berkat rahmat Allah. Mana mungkin Bambu Runcing bisa menang melawan meriam Belanda. Ini meriam Belanda, bukan meriam Belina. Celurit bisa menang melawan pesawat bom, mana mungkin. Allah kirim sekutu untuk menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Di waktu yang singkat itu, para pemuda-pemudi kita berusaha memerdekakan negeri ini, memaksa Bung Karno untuk mengikrarkan kemerdekaan. Dan oleh karena itu, kemerdekaan ini adalah atas berkat rahmat Allah. Usaha ya, berjihad ya, tapi bukan karena itu. Dan sesuai dengan makna Al-Quran, wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Kamu melempar, bukan kamu yang melempar. Dulu melempar panah, sekarang melempar bambu runcing. Bukan kamu yang menembak dan lain sebagainya, tapi Allah lah yang melempar. Sebagian pasukan-pasukan yang mereka dibayar dari India, dari Pakistan, dibayar oleh sekutu, itu membalikkan tembaknya ketika Bung Tomo mengatakan Allahu Akbar. Loh, ini muslim ini teman saya, ini dia
nembaknya itu ke teman-temannya. Itu semua adalah atas berkat rahmat Allah. Maka karena ini rahmat Allah, falyabudu rabb hadzal bait. Jadi mensyukuri kemerdekaan ini masuk ini. Ngaji begini mensyukuri kemerdekaan. Sholat jamaah itu mensyukuri kemerdekaan. Kadang-kadang pengen syukur nikmat tapi isinya kupur nikmat. Mensyukuri kemerdekaan tapi goyang dompet. Kalau di sini nggak ada ya? Nggak ada kan? Nggak ada di masjid. Di rumah-rumah sana juga kadang-kadang kita melihat itu. Pas pulang kampung masih begitu. Pas habis tasakuran kemerdekaan ada kuliah subuh di tempat lah gitu. Pas saya kok jadi sepi, saya bilang malam ada tasakuran kemerdekaan. Itu mah bukan tasakuran. Gara-gara tasakuran kemerdekaan kuliah subuhnya sepi. Tapi di sini tetap makmur. Alhamdulillah. Ini termasuk orang-orang yang dicintai Allah. Falyabudu rabb hadzal bait. Nah, menyembah ini dalam makna sempit maupun luas. Makna sempit jelas rukun iman, rukun Islam, sholat, zakat, puasa, haji. Itu sempit. Tapi menyembah dalam makna luas, jadikan seluruh aktivitas kita semua karena Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk dan karena Allah. Kalau ini ada pada diri kita, insya Allah seluruh amal yang kita jadi ibadah. Jadi ma'iyatullah bersama Allah. Wallahu ma'akum aina kuntum. Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Bukan hanya di pojok masjid, tapi juga ketika di pasar, di jalan, di kantor. Nah kalau ini ada pada setiap pemimpin negeri ini, pejabat negeri ini, insya Allah negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, berlimpah rezekinya. Tapi negeri ini masih banyak utangnya karena belum benar cara memimpinnya. Halo, betul. Bukan masalah pendukung nggak pendukung, enggak. Ini memang begitu yang terjadi. Enggak apa yang nggak ada di Indonesia. Minyak ada nggak? Ada. Di bawah tanah minyak, di atas tanah minyak. Minyak sawit itu terbesar di dunia, nomor 2 Indonesia. Makanan apa yang nggak ada? Rempah-rempah komplit. Kalau kita ke negeri-negeri yang lain itu nggak segurih masakan Indonesia. Masakan paling hebat dunia itu di Indonesia. Rendang. Nah, masakan apa? Rempah-rempahnya komplit. Kalau kita ke Timur Tengah yang dominan asin, ya kan? Berarti masakin atau haji, masakannya serba asin. Makan mie di sana juga asin. Di sini mah ada asinnya, ada gurihnya. Betul? Maka negeri ini negeri yang luar biasa. Dan ini termasuk negeri yang diisyaratkan dalam hadis Nabi. Utitu kanzaini. Aku diberi 2 simpanan. Masyariqal ardi wa magharibiha. Baik timur maupun baratnya. Apa itu 2 simpanan itu? Al-ahmar wal abyad. Merah dan putih. Itu ada hubungannya dengan hadis Nabi riwayat Imam Muslim ini. Nggak mungkin lah ujuk-ujuk itu. Mereka ngerti merah putih itu warisan Rasulullah. Al-ahmar wal abyad itu bukan masalah merah darahku, putih tulangku. Bukan hanya itu. Merah putih, para ulama dulu itu pengen bagaimana merah putih membudaya. Dalam bukunya Api Sejarah Profesor Dr. Ahmad Mansur Suranegara itu menulis itu. Maka ulama dulu melalui budaya kalau kelahiran membuat jenang merah, jenang putih, biar cinta merah putih warisan Rasulullah. Membuat buku biasanya ditulisnya itu iftitah, pembukaan, karena biar rakyat cinta merah putih. Sekapur sirih, kapur warnanya putih, campur sirih menjadi
merah putih. Dia cinta sama merah putih, cinta negara. Apakah itu ada hadisnya? Hubbul watan minal iman. Oh, itu maudhu, palsu. Itu bukan hadis kata ulama. Tapi ada yang mirip dengan ini, di mana Nabi pernah menyampaikan, laula akhrajuni minki, kalau mereka kaumku tidak mengusirku dari Nuhai Mekah, masakan tuwirki, aku tidak akan tinggal kecuali di engkau, di tanah di mana aku dilahirkan, tumpah darah. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi juga berdoa, habib ilayyal Madinah kama habatta ilayya Makkah. Ya Allah, jadikan kami cinta Madinah sebagaimana Engkau jadikan kami cinta Mekah. Jadi kalau sudah hijrah, sudah pindah, jadikan kami juga cinta negeri kami. Lalu doa Nabi dan jauh sebelumnya untuk mencintai negeri, mendoakan negeri, Rabbana ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman dari wa amanahum minhum. Doa Nabi Ibrahim itu. Ya Allah, jadikan negeri Indonesia negeri yang aman. Kalau kita perhatikan di sini, Rabbana ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu, berikan rezeki penduduknya man amana minhum billahi wal yaumil akhir, dari mereka yang iman sama Allah dan hari akhir. Kata Allah, wa man kafara, bukan hanya yang iman, yang kafir juga masih rezeki. Wa ummatu qalilan, tapi sedikit. Kenapa? Di dunia, di akhirat nggak dapat. Akhirat hanya untuk orang yang beriman. Wa kana Allahu bil mu'minina rahima, dan adalah Allah Maha Pengasih, penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Khusus rahim yang Allah untuk orang yang beriman. Rahmani yang Allah, orang kafir dapat, walaupun nggak sholat dapat rezeki. Walaupun jarang menyebut nama Allah, soal makan dikasih, oksigen nggak pernah berhenti dikasihkan. Kenapa? Allah Maha Rahman. Maka siapa yang meniru rahmani Allah, dia berbuat baik, bukan hanya kepada mukmin, kepada kafir pun berbuat baik. Rahmani Allah. Dan Al-Quran ini menganjurkan itu, Sunnah Rasul menganjurkan itu. Kata Nabi, man adzani miyan faqad adzani, siapa yang menyakiti orang kafir yang dini mau hidup damai, dia menyakiti aku, jangan bersakit mereka. Ajaklah mereka. Wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Rasulullah itu sebagai dai menuju Allah, mengajak menuju Allah, dan lampu yang terang. Jadi terangi gelapnya kekufuran itu dengan cahaya iman, ajak ke jalan Allah. Jangan kamu sakiti, tapi ajaklah ke jalan Allah. Falyaqudu rabb hadzal bait, karena yang menyembah dalam arti yang sifatnya khusus mahdhah, tapi juga secara umum wal mahdhah dalam segala aktivitas kita. Libatkan Allah dalam aktivitas kita. Mudah-mudahan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Alladzi an'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dialah Allah yang memberikan makanan ketika lapar, memberikan keamanan dari ketakutan. Pertama makanan. Ini hadir di sini ada minuman. Secara zahir diantarkan, tapi Allah yang menyiapkan minuman ini. Makanan-makanan Allah yang memberikan secara hakikat. Lalu memberikan keamanan dari takut. Ini ada dua. Bukan hanya aman dohir, tapi juga aman batin. Dengan datangnya Islam, kita mengenal Allah, kalimat tauhid, maka kita bukan hanya aman di dunia, tapi juga aman di akhirat. Dulu orang-orang Quraisy menyembah batu, menyembah Lata, Uzza, Manata, belum tahu datang cahaya hidayah. Rasulullah dia akan menjadi Rasul, membawa ke jalan hidayah. Lalu mereka berduyun-duyun bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita pun sampai hari ini memegang kalimat itu, dan
Itu nikmat yang luar biasa. Bukan hanya keamanan di dunia, tapi juga aman sampai di hari kiamat nanti. Semoga Allah amankan kita semuanya. Angkat tangannya. La ilaha illallah. Semua. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Turunkan. Ghafarallahu dzambakum. Ghafarallahu dzambakum. Ghafarallahu dzambakum. Kata Nabi, Allah ampuni dosa-dosa kalian semua. Allah ampuni dosa-dosa kalian semua. Allah ampuni dosa-dosa kalian semua. Aksiru jadidu imanakum. Perbarui iman kalian. Kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah, bagaimana kami perbarui iman kami? Aksiru min dzikri la ilaha illallah. Perbanyak berzikir kalimat la ilaha illallah. Ada dua zikir yang sangat dianjurkan oleh orang. Pertama zikrullah, yang kedua zikrul ala ilah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, bertasbihlah di waktu pagi maupun di waktu sore. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Ingatlah kepadaku, aku akan ingat kamu. Sebutlah aku sebut kamu. Yang kedua, fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kalian beruntung. Karena dengan mengingat Allah, mengingat nikmat Allah, membuat kita bersyukur kepada Allah. Tidak sombong dengan jabatan yang kita peroleh, tidak takabur dengan harta yang kita dapatkan, karena semuanya itu datangnya dari Allah. Popularitas yang diraih, gelar yang didapatkan, semua karunia Allah. Setelah itu kamu bersyukur kepada Allah. Kenapa? Ini karunia Allah. Dan dengan bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi. Kalau kita sudah umur 40, 50, 60 masih sehat, masih bisa jalan semata-mata karena karunia Allah, maka fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Syukurlah, jangan kufur. Semoga Allah tambahkan nikmatnya pada kita semua, pada negeri ini, pada bangsa ini, dan menjadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya buat ruang tanya jawab, yang mau nanya saya persilahkan. Monggo. Silakan Pak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyangkut mengenai zuriat tadi, Ustaz. Jadi kalau para arwah kita di alam barzah sana mendapat rahmat dari anak yang soleh, mendapat infak dari anak-anak yang soleh. Nah, bagaimana yang nenek-nenek moyang kita yang anak-anaknya kita tahu lagi, yang terdahulu itu, Ustaz? Yang anaknya kenapa? Ya, kalau orang tua kan nenek itu dapat kiriman doa Ya. dari anak-anaknya kan. Ya. Nah, yang orang-orang arwah-arwah yang terdahulu itu gimana, Ustaz? Kiriman harapan dari mana dia dapat? Terima kasih, Ustaz. Kakek nenek yang terdahulu, generasi yang berikutnya itu mengajak generasi yang atasnya, kalau yang belakangnya lebih baik. Ini tersirat dalam kalimat ayat berikutnya tadi. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami enggak kurangin amal mereka. Jadi yang sudah surganya tinggi dikumpulkan, bukan berarti dikurangi, tetapi yang di bawah dinaikkan. Lalu yang di bawah ini kan punya bapak lagi, nanti akan nyari bapaknya. Punya bapak lagi, nyari bapaknya. Dan ketika doa kita bukan hanya untuk kita dan orang tua saja, juga kakek nenek kita. Abauna wa ummahat rabbil firli walil walidayya walil muslimin. Selama dia masih punya syahadat, masuk dalam doa itu. Orang tua, kakek nenek, selama punya syahadat. Jadi sebut soleh itu bertingkat. Kan kita sebagai wafatnya bersama orang yang soleh.
sudah syahadat, sudah punya rumus kunci masuk surga. Soleh yang lengkap itu kalau ditambahin ya sudah jalan rukun Islam gitu lah. Tapi enggak semuanya. Ada di antaranya yang sudah muslim tapi belum mukmin. Nah, sempurnanya memang ditambahkan. Dia menyempurnakan yang wajib, menambahkan yang sunnah. Tapi yang sudah punya kunci kalimat la ilaha illallah itu sudah punya miftahul jannah, dan ada kesempatan dapat syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad, dari putra putrinya, dari ahlul Quran, dari orang-orang yang berbuat baik. Maka kita ini keluarga. Nah, ini ingat, saya membuat grup keluarga pesantren Quran. Saya lagi membebaskan tanah, saya membuat pesantren Quran. Di situ untuk duafa, untuk yatim gratis. Tantangannya begitu, karena baru beli tanahnya ini. Saya bebasin tanah di Cilengsi. Sudah ada 300 meter, ada 100 meter lagi dijual. Per meter itu 1 juta. Cuman sekarang lagi dia butuh, jadi dijual ke saya 400.000. Bagi teman-teman nanti yang pengen ikut gabung dalam keluarga pesantren ini, bisa ikut urun entah 1 meter 400.000, atau setengah meter 200, atau 1/4 meter 100. Bahkan ada yang dia ngontrak itu, saya pengen iuran 1/8 meter boleh 50.000. Nanti bisa dititipkan sama Pak Haji nanti. Insya Allah. Jadi keluarga itu bukan hanya keluarga darah, tapi juga keluarga kumpulan kita, termasuk grup-grup WA yang ngajak kebaikan. Keluarga masjid Hakul Yakin ini keluarga. Tadi yang dzurriyyah, anak cucu keturunan, termasuk nanti anak cucu kita, termasuk anak-anak arwahnya itu membaca Quran yang mendapat kebaikan dari kita. Dia adalah dzurriyyah kita. Bisabab, bukan bin nasab. Bin nasab jelas ya, lahir dari kita. Tapi kalau bisabab, dengan ilmu, dengan manfaat, mahabbah ilallah, sama-sama mencintai Allah, sabab mahabbah. Orang-orang tua kita walaupun sedikit sudah punya, tadi walaupun belum lengkap rukun Islamnya, tapi sudah punya kunci dari Allah, dapat mendapatkan doa kita juga. Dzurriyyah yang berbuat baik, amal walad, amal walid. Amalnya anak menjadi amalnya orang tua, dan orang tua tidak akan membiarkan kakek nenek menjadi ahlun nar. Kalau dia sudah punya syahadat, ada kesempatan untuk memberikan syafaat, akan ngajak sambung menyambung. Mudah-mudahan keluarga kita termasuk keluarga yang selamat di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan berlalu. Ya. Kalau yang tidak baik gimana? Ya. Dzurriyyah yang berbuat tidak baik. Berbuat gak baik sudah punya syahadat belum? Makanya kalau nggak kufur ada kesempatan dapat syafaat. Jadi disebutkan ketika mereka orang-orang yang ahli neraka sakor tanya, masalahkum fi sakor, kenapa kamu itu masuk neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin, kami enggak sholat, wa lam nakun nutimul miskin, kami enggak memberi makan orang miskin, wa kunna na'budu ma'al qaidin, kami suka ngerumpi, enggak mau ngaji, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami mendustakan hari kiamat. Dia enggak percaya kiamat. Tapi kalau enggak punya iman begini ya udah, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, nggak ada gunanya sama atau nggak punya iman. Tapi kalau masih punya iman, percaya kiamat, ada pembalasan, mungkin baiknya kurang gitu, bisa ditambahi dengan syafaat. Tapi punya iman gitu. Tapi kalau nggak punya sama sekali ya nggak bisa. Jadi kata Nabi bahwa syafaatin nailun, akan diperoleh bagi mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa la ilaha, tidak menyekutukan Allah, akan dapat syafaat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan terpahami. Tadi sebelah sini tadi Pak Samsu, bagaimana Pak Samsu? Ngopi. Belum waktunya ngopi, udah ngopi. Kalau nggak ada kita akhiri dengan doa. Baik, kita akhiri dengan doa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semua. La
Hasbunallah ni'mal maula Hasbunallah ni'mal maula Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'man nasir la haula illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau gelincirkan hati kami, lalu karuniakan hidayahmu pada kami, curahkan rahmatmu pada kami. Sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Pemberi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Roh karuniakan pada kami pasangan kami, anak cucu kami yang menjadi permata hati bagi kami. Jadikan kami imam teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni semua dosa-dosa kami, dosa dan salah kedua orang tua kami, kakek nenek kami, guru-guru kami, kaum muslimin dan muslimah, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Rabbana ij'al hadza baladan amina warzuqna minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ya Allah, jadikan negeri Indonesia negeri yang aman, berikanlah penduduknya rezeki yang berlimpah penuh dengan barokah, mereka yang beriman pada Allah dan hari akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'alna wa ahlana min ahlil Qur'an wa khassati. Jadikan kami, keluarga kami, hamba-Mu yang ahlul Qur'an, hamba-hamba pilihan-Mu, min ahlil ilmi wa ahlil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.